Halo teman-teman, shalom dan damai sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang penulisan kata dasar dan kata berimbuhan. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi, izinkan kelompok 2 untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada saya, Vanessa Gosdili, ada Andrew Ferdinand, ada Marshall Tordede, ada Neilcho Naomi. Kali ini kita akan mengenal tentang kata dasar dan kata berimbuhan. Teman-teman udah pada tahu belum apa artinya kata dasar? Menurut Zenius, kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengenal perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Untuk menambah pengetahuan teman-teman, alangkah baiknya jika kita juga mengetahui apa itu ciri-ciri dari kata dasar. Ciri-ciri kata dasar yang pertama, kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Yang kedua, kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok tunggal dan kelompok kompleks. Yang ketiga, kata dasar merupakan pembentukan kata berimbuhan atau kata turunan. Yang keempat, kata dasar merupakan tambahan atau imbuhan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dan yang terakhir, gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya imbuhan. Setelah mengetahui arti dan ciri-ciri dari kata dasar, berikut adalah contoh dari kata dasar. Sakit, hutang, maju, mundur, bangun, tidur, Pancasila, warna, jual, beli, dan lain sebagainya. Jika kata dasar dimasukkan ke dalam kalimat, berikut adalah contohnya. Yang pertama, kakak pulang sore hari ini karena ikut jam tambahan. Ibu masak rendang saat hari raya Idul Fitri. Ayah pergi ke kantor lebih cepat dari biasanya. Pola pikir orang itu tidak mudah dipahami. Putri minum kopi di kedai kopi kesukaannya. Nisa tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Toko roti itu tutup di hari Minggu. Para tamu yang datang dari Sabang tidur di kamar depan. Dini meletakkan tasnya di meja. Rudi beli buku di toko baru. Pengertian kata berimbuhan. Menurut website merdeka.com, pengertian kata berimbuhan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Kalau menurut Koasi, kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan atau afikasi. Kata berimbuhan bisa diletakkan pada bagian awal, tengah, bahkan akhir, di mana kata berimbuhan tersebut terkadang bisa membentuk makna baru. Jenis kata berimbuhan sangatlah beragam. Ada beberapa jenis kata berimbuhan yang penting dipahami. Ada kata berimbuhan yang terletak di bagian awal dikenal dengan prefiks, bagian tengah atau sisipan dikenal dengan infiks, serta akhir disebut sufiks. Masing-masing jenis kata berimbuhan tersebut memiliki ciri tersendiri. Adapun beberapa jenis kata berimbuhan seperti berikut. Kata berimbuhan prefiks artinya kata berimbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar. Misalnya ditambahkan me, pe, ber, per, ter, ke, se. Contoh kata berimbuhan prefiks diantaranya adalah menari, melompat, menanam, menghijau, mengetik. Contoh kata berimbuhan prefiks dalam kalimat sebagai berikut. Hani menari bersama dengan rekan satu sanggar. Pohon mulai menghijau saat musim semi. Gita mengetik laporan untuk tugas kuliah. Kata berimbuhan infiks artinya kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian tengah atau sisipan kata dasar. Misalnya ditambahkan m, in, r, l, Contoh kata berimbuhan infiks diantaranya ialah gemetar, melaju, seruling, jemari, dahulu. Contoh kata berimbuhan infiks pada kalimat diantaranya motor melaju dengan kencang, Budi belajar meniup seruling, tangan dan jemarinya begitu lentik mengikuti alunan musik.
Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kata berimbuhan sufiks dan kata berimbuhan konfiks. Yang pertama, kata berimbuhan sufiks, artinya kata berimbuhan yang ditambahkan pada akhir kata dasar. Misalnya ditambah an, kan, nya, i, man, wan, wati, dan kah. Contoh kata berimbuhan sufiks diantaranya sebagai berikut: lukisan, dermawan, pukulan, karyawati, getaran, dan rupawan. Contoh kata berimbuhan sufiks dalam kalimat: Siwi adalah orang dermawan. Evan mendapatkan pukulan keras di tangan. Kinan bekerja sebagai seorang karyawati. Getaran gempa bumi membuat Ujang terbangun dari tidur. Romi memiliki wajah rupawan. Dan yang kedua, kata berimbuhan konfiks, artinya kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Secara singkatnya, konfiks gabungan dari prefiks dan sufiks, misalnya ditambah per, an, ber, an, di, i, peng, an, ke, an, memperi, mekan. Contoh kata berimbuhan konfiks diantaranya berkelanjutan, kemauan, perbaikan, menyukai, pekerjaan, penghasilan, memahami, menasehati. Contoh kata berimbuhan konfiks dalam kalimat: yang pertama, Rina menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, Lala memilih pekerjaan ini demi keluarganya. Yang ketiga, penghasilan besar ataupun kecil harus disyukuri. Yang keempat, saling memahami menjadi kunci hubungan yang harmonis. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh kata yang diserap dari unsur asing: yang pertama, sukuisme, yang kedua, seniman, yang ketiga, kamerawan, dan yang keempat, gerejawi. Contoh kata serapan asing dalam kalimat: yang pertama, sukuisme adalah paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri. Yang kedua, seniman adalah profesi yang mulia. Yang ketiga, saat ini timnya terdiri atas 5 orang, termasuk editor dan kamerawan. Yang keempat, kegiatan hari Minggu esok berkaitan dengan hal-hal gerejawi. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung atau bisa dibilang strip. Contoh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital: yang pertama, non-Indonesia; yang kedua, pan-Afrikanisme; yang ketiga, pro-Barat; keempat, non-ASEAN; dan kelima, anti-PKI. Masuk ke bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal dan kapital. Contoh bentuk maha yang diikuti kata turunan dalam kalimat: yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan yang maha pengampun. Dan yang terakhir, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis rangkai. Contohnya bentuk maha yang diikuti kata dasar dalam kalimat adalah: yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Tuhan Yesus yang Maha Esa melindungi kita. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Semoga materi yang disampaikan di atas dapat menambah wawasan dan memberi pemahaman tentang kata dasar dan kata berimbuhan bagi teman-teman. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.